Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abia dari kelompok 1 dan teman-teman saya yaitu Adin, Alvin, Andrea, Armilda, Dina Tanjung, Dini Suci, Jagat, dan Maesa. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang Kerajaan Majapahit. Sejarah mengenai Kemaharajan Majapahit masih menjadi salah satu subjek penelitian yang menarik untuk dibahas dan ditelusuri lebih jauh lagi. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan diantaranya adalah para raton, yang artinya kitab raja-raja dalam bahasa Kawi, dan Nagarakretagama dalam bahasa Jawa kuno. Para raton menceritakan Ken Arok sebagai pendiri kerajaan Singasari, namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Nagarakretagama merupakan puisi kuno yang ditulis pada masa kemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Kakawin Nagarakretagama pada tahun 2008 diakui sebagai bagian dalam warisan ingatan dunia oleh UNESCO. Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain. Majapahit adalah sebuah kemaharajan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Sebelum berdirinya Majapahit, Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Di Kerajaan Singasari ada seorang raja yang bernama Kartanegara yang akhir hidupnya tragis. Ia dihianati bawahannya sendiri, Jayakatwang. Setelah Kartanegara dibunuh oleh Jayakatwang, Jayakatwang membangun kerajaan sendiri, yaitu Kerajaan Kediri yang sudah pernah runtuh. Tapi Kerajaan Kediri di bawah kekuasaan Jayakatwang cuma bertahan selama 1 tahun. Soalnya seorang pemuda yang bernama Raden Wijaya yang bakal menggulingkan Kerajaan Kediri. Raden Wijaya adalah menantu Jayakatwang. Ia pura-pura tunduk kepada Jayakatwang supaya bisa dipercaya. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 HK, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardana. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone, mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tancat. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya, Tribuana Wijayatunggadewi, untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan selama kekuasaan Tribuana.
Kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk. Kejayaan Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatinya, Gajah Mada di bawah perintah Gajah Mada. Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut Kakawin, Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau yang sekarang menjadi Singapura, dan sebagian pulau Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Majapahit. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk ingin menikahi Pitaloka, putri kerajaan Sunda sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1357. Rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk menikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi, Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Bubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam pada tahun 1377. Beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit tampaknya dalam mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara. Pada saat inilah pedagang Muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Ayutthaya hingga nantinya muncul Kesultanan Melaka yang didukung oleh dinasti Ming. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wirakmawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, Wirabhumi, yang juga menuntut haknya atas takhta. Perang saudara yang disebut Perang Peregreng diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wirabhumi melawan Wirakmawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wirakmawardhana, sementara Wirabhumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukkannya di seberang. Pada kurun pemerintahan Wirakmawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota
pelabuhan pantai utara Jawa seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Wirakuwardana memerintah hingga tahun 1426 dan diteruskan oleh putrinya, Ratu Suhita yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wirakumawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wiradhumi pada 1447. Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya, yang memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bre Pamotan menjadi raja dengan gelar Raja Wardana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 Masehi. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta. Girisawardana, putra Kertawijaya, naik tahta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Singka Wiramawardana. Pada 1468, Pangeran Kertabumi memberontak terhadap Singka Wiramawardana dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit. Ketika Majapahit didirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 sampai abad 15 awal, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Nusantara. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Bre Kertabumi, Singka Wirawardana mengasingkan diri ke pedalamannya di Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri, dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya Rana Wijaya pada tahun 1474. Pada 1478, Rana Wijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Bre Kertabumi, serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Rana Wijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindrawardana hingga ia digulingkan oleh Patih Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak. Waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 hingga tahun 1527. Raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana dari tahun 1293 sampai 1309. 2. Jayanagara dengan gelar Sri Maharaja Wiraladan Gopala Sri Sundara Pandaya Dewa Adiswara dari tahun 1309 sampai 1328. Tribuana Wijaya Tungga Dewi dengan gelar Sri Tribuana Tungga Dewi Maharajasa Jayawi Winwardani dari tahun 1328 sampai 1350. 4. Hayam Wuruk dengan gelar Maharaja Sri Raja Sanagara dari tahun 1350 sampai 1389. 5. Wikramawardana dengan gelar Brahyang Wisesa Aji Wikrama dari tahun 1389 sampai 1429. 6. Suhita dengan gelar Prabu Sri Suhita dari tahun 1429 sampai 1447. 7. Kertawijaya dengan gelar Sri Maharaja Wijaya Parakramawadana dari tahun 1447 sampai 1451. 8. Raja
Raja Sawardana dengan gelar Raja Sawardana Sangsinegara dari tahun 1451 sampai 1453. 9. Giri Sawardana dengan gelar Giri Sawardana Dyah Surya Wikrama dari tahun 1456 sampai 1466. 10. Surabbawa dengan gelar Sri Adi Surabbawa Singgahawi Ramawardana Giripati Pasutabupati Ketubuta dari tahun 1466 sampai 1474. 11. Girindrawadana atau Brawijaya dari tahun 1474 sampai 1527. Girindrawardana adalah gelar bagi 3 Raja Majapahit terakhir. Ketiga Raja Majapahit yang menggunakan gelar ini adalah anak-anak dari Raja Sawardana Sangsinegara atau Raja Majapahit ke-8, yaitu Dyah Wijaya Karana, Dyah Wijaya Kusuma, dan Dyah Ranawijaya. Brawijaya atau Brawijaya atau Prabu Brawijaya adalah gelar yang dianggap melekat pada penguasa Majapahit, khususnya Dyah Ranawijaya dengan gelar Brawijaya ke-5 yang dianggap penguasa terakhirnya. Sebagai gelar historis, gelar ini diragukan karena sampai saat ini tidak ada sumber dari masa Majapahit yang membuktikan adanya gelar Brawijaya. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Bangunannya berbentuk seperti petirtaan sehingga banyak yang menduga bahwa dulunya adalah tempat pemandian bagi keluarga kerajaan. 2. Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu atau Gapura Bajang Ratu adalah gapura terbesar Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Dari Kitab Negara Keagama diketahui bahwa gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Candi yang memiliki struktur vertikal ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap, serta terdapat relief Sri Tanjung yang dipercaya sebagai penangkal bahaya. 3. Candi Wiringin Lawang. Candi Wiringin Lawang atau Gapura Wiringin Lawang terletak di Desa Jatipasar, Trowulan, Mojokerto. Gapura setinggi 15,5 meter ini diduga sebagai pintu gerbang ke dalam Mahapati Gajah Mada. 4. Candi Barahu. Candi Barahu terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto, yang ada masanya digunakan sebagai tempat pembakaran jenazah raja-raja Majapahit. Nama Barahuru diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu yang didapatkan dari sebutan bangunan suci. 5. Candi Pari. Candi Pari adalah bangunan yang dibangun di Desa Candi Pari, Porong, Sidoarjo pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Bangunannya disusun dari batu bata segi 4 yang menyerupai pura di Bali. 6. Candi Penataran. Candi Penataran adalah candi Hindu terluas dan termegah di Jawa Timur yang letaknya berada di Desa Penataran, Gelok, Blitar. Diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Serangga dari Kerajaan Kediri, yaitu sekitar 1200 Masehi. Pembangunannya kemudian baru selesai pada 1415 saat Kerajaan Majapahit diperintah oleh Wikramawadana. 7. Candi Jabung. Candi bercorak Hindu terletak di Desa Jabung, Paiton, Probolinggo. Struktur bangunan candi ini terlihat mirip dengan Candi Bahal di Sumatera Utara yang merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 8. Candi Sukuh. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit tidak hanya terbesar di Jawa Timur, tetapi juga di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Candi Sukuh yang terletak di Desa Berejo, Kecamatan Warioso, Kerangganya. Struktur bangunannya pun unik, berbeda dari candi peninggalan Majapahit lainnya. Candi bercorak Hindu ini diperkirakan dibangun pada 1437 Masehi. Selain di 8
Candi tersebut berikut ini nama-nama candi peninggalan Kerajaan Majapahit: Candi Cetho, Candi Wiringin Beranjang, Candi Surawana, Candi Winakjinggo, Candi Rambi, Candi Kedaton, Candi Sumberjati. Prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu yang berangkat tahun 1294 Masehi ini menceritakan tentang Raden Wijaya yang dibantu oleh Rama Kudadu dalam pelarian dari ancaman Jayakatwang yang telah membunuh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. 2. Prasasti Sukamerta. Prasasti Sukamerta mengisahkan tentang Raden Wijaya yang memperistri 4 putri Kartanegara. Selain itu, diceritakan pula penobatan Jayanegara, putra Raden Wijaya yang menjadi raja di Kediri pada 1295 Masehi. 3. Prasasti Prapanca Sapura. Prasasti yang berangkat tahun 1320 Masehi ini dibuat oleh Ratu Tribuana Tunggadewi yang berkuasa di Majapahit antara 1328 sampai 1350 Masehi. Prasasti ini menceritakan tentang sang putra Hayam Wuruk yang memiliki nama lain Kumaraja Jiwana. 4. Prasasti Waringin Pitu. Prasasti Waringin Pitu dibuat pada 1477 Masehi dan menceritakan tentang aturan-aturan administrasi pemerintahan Kerajaan Majapahit beserta kerajaan-kerajaan di bawahnya. Saat itu Kerajaan Majapahit mempunyai 14 kerajaan bawahan. Selain 4 prasasti-prasasti tersebut, berikut ini daftar prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit. Ada Prasasti Werare, Prasasti Balawi, Prasasti Parung, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katiden, Prasasti Canggu, Prasasti Jiwu, dan Prasasti Marahimanuk. Kitab Peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Kitab Negara Kertagama. Salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama karya MPU Prapanca. Kitab yang dikarang pada 1365 Masehi ini berisi tentang sejarah perjalanan dan daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. 2. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma yang ditulis oleh MPU Tantular pada abad ke-14 menceritakan tentang kerukunan hidup beragama di Majapahit. Di dalam kitab ini terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan NKRI. 3. Kitab Arjuna Wijaya. Kitab Arjuna Wijaya karya MPU Tantular menceritakan tentang pertempuran antara raksasa dan Arjuna Sasrabahu. 4. Kitab Tantu Pagalaran. Kitab ini menceritakan tentang pemindahan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. 5. Kitab Panji Wijaya Krama. Kitab Panji Wijaya Krama menceritakan riwayat Raden Wijaya hingga akhirnya menjadi Raja Majapahit. 6. Kitab Usana Jawa. Kitab ini mengisahkan penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. 7. Kitab Pararaton. Kitab Pararaton berisi tentang riwayat raja-raja kerajaan Singgasari dan Majapahit. 8. Kitab Ranggalawe. Kitab ini menceritakan pemberontakan Ranggawale. 9. Kitab Sorandakan. Kitab Sorandakan mengisahkan tentang pemberontakan Sora. 10. Kitab Sundayana. Kitab ini menceritakan tentang peristiwa Perang Budat.